Bayangkan, hidupmu baik-baik saja, lalu tiba-tiba, semuanya hancur dalam sekejap hanya karena telat bayar. Ini bukan sinetron, ini kisah nyata yang menimpa Rina. Siap-siap merindingnya. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Sebelum kita masuk ke cerita yang bikin merinding ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti buat aku. Oke, langsung aja deh, kita mulai ceritanya. Rina, seorang gadis desa yang polos dan lugu, bekerja sebagai buruh pabrik demi menghidupi keluarganya. Ia selalu berusaha tepat waktu dalam segala hal, termasuk membayar tagihan. Namun, suatu bulan, pabrik tempat Rina bekerja mengalami masalah keuangan dan gaji karyawan tertunda. Rina panik bukan kepalang. Ia memiliki tagihan bulanan yang harus segera dibayar, termasuk cicilan motor yang menjadi satu-satunya alat transportasinya untuk bekerja. Keterlambatan pembayaran cicilan motor ini bisa berakibat fatal, motornya bisa ditarik, dan ia akan kehilangan mata pencahariannya. Rina berusaha meminjam uang dari teman dan kerabat, namun tak seorang pun yang bisa membantunya. Ia merasa putus asa dan bingung harus berbuat apa. Hari demi hari berlalu, dan tagihan semakin menumpuk. Rina semakin tertekan dan takut. Ia bahkan sampai tidak bisa tidur nyenyak karena terus memikirkan masalah ini. Ia tahu, jika ia tidak segera melunasi tagihannya, ia akan kehilangan segalanya. Dalam keputusasaannya, Rina bertemu dengan seorang rentenir yang menawarkan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Awalnya, Rina ragu untuk menerima tawaran tersebut. Ia tahu bahwa bunga yang ditawarkan sangat mencekik, namun ia tidak memiliki pilihan lain. Ia merasa terpojok dan harus segera menyelesaikan masalah keuangannya. Akhirnya, dengan berat hati, Rina menerima pinjaman dari rentenir tersebut. Ia berharap, dengan pinjaman ini, ia bisa melunasi tagihannya dan terbebas dari masalah keuangan. Namun, ia tidak tahu bahwa keputusannya ini akan membawa petaka yang lebih besar dalam hidupnya. Setelah menerima pinjaman dari rentenir, Rina segera melunasi tagihan-tagihannya yang menunggak. Ia merasa lega dan berharap masalahnya sudah selesai. Namun, kelegaannya tidak berlangsung lama. Rentenir tersebut mulai menagih hutang dengan cara yang kasar dan mengancam. Ia bahkan mendatangi rumah Rina setiap hari dan membuat keributan. Rina merasa sangat ketakutan dan tertekan. Ia tidak tahu bagaimana cara membayar hutang yang semakin membengkak karena bunga yang sangat tinggi. Ia berusaha mencari pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilannya, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Rentenir tersebut semakin gencar melakukan teror dan intimidasi. Ia mengancam akan menyakiti keluarga Rina jika ia tidak segera membayar hutangnya. Rina semakin putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa hidupnya sudah tidak ada artinya lagi. Suatu malam, rentenir tersebut datang ke rumah Rina dengan membawa beberapa orang preman. Mereka memaksa masuk ke rumah Rina dan mengancam akan mengambil barang-barang berharga miliknya jika ia tidak segera membayar hutangnya. Rina sangat ketakutan dan memohon agar mereka tidak menyakiti keluarganya. Namun, rentenir tersebut tidak peduli. Ia terus mengancam dan menekan Rina. Dalam keputusasaannya, Rina menawarkan sesuatu yang sangat berharga kepada rentenir tersebut. Ia rela memberikan kehormatannya sebagai jaminan atas hutangnya. Rentenir tersebut terkejut dengan tawaran Rina, namun ia tidak menolak. Ia merasa senang karena berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Rina merasa hancur dan jijik pada dirinya sendiri. Ia merasa telah mengkhianati dirinya sendiri dan keluarganya. Namun, ia tidak memiliki pilihan lain.
Ia merasa harus melakukan apa saja untuk melindungi keluarganya dari ancaman rentenir tersebut. Setelah kejadian malam itu, Rina merasa hidupnya sudah tidak ada artinya lagi. Ia merasa kotor dan hina. Ia tidak berani lagi bertemu dengan keluarganya dan teman-temannya. Ia merasa malu dan bersalah. Ia memutuskan untuk mengasingkan diri dan mencari tempat yang jauh dari kehidupan lamanya. Ia pergi ke kota lain dan bekerja sebagai pelayan di sebuah warung kecil. Ia berusaha melupakan masa lalunya dan memulai hidup baru. Namun, bayangan kejadian malam itu selalu menghantuinya. Ia tidak bisa tidur nyenyak dan selalu merasa ketakutan. Ia merasa trauma dan tidak percaya lagi pada siapapun. Suatu hari, Rina bertemu dengan seorang pria yang baik hati dan perhatian. Pria tersebut mengetahui masa lalu Rina dan berusaha menghiburnya. Ia mengatakan bahwa Rina tidak bersalah dan bahwa ia adalah korban dari keadaan. Ia mengajak Rina untuk bangkit dan memulai hidup baru. Awalnya, Rina ragu untuk mempercayai pria tersebut. Ia takut akan dikecewakan lagi. Namun, pria tersebut terus berusaha meyakinkan Rina bahwa ia benar-benar tulus mencintainya. Akhirnya, dengan berat hati, Rina menerima cinta pria tersebut. Ia berharap, dengan pria tersebut, ia bisa melupakan masa lalunya dan memulai hidup baru yang lebih bahagia. Mereka menikah dan hidup sederhana di sebuah desa kecil. Rina merasa bahagia dan bersyukur karena telah menemukan pria yang mencintainya apa adanya. Ia merasa telah menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Namun, masa lalu Rina tidak bisa begitu saja dilupakan. Suatu hari, Rina mendapat kabar bahwa rentenir yang dulu menindasnya telah meninggal dunia. Rina merasa lega dan berharap arwah rentenir tersebut tidak mengganggunya lagi. Namun, ia juga merasa bersalah karena telah berharap buruk pada seseorang. Ia memutuskan untuk berdoa bagi arwah rentenir tersebut agar diampuni dosa-dosanya. Beberapa tahun kemudian, Rina dan suaminya dikaruniai seorang anak perempuan. Rina merasa sangat bahagia dan bersyukur karena telah menjadi seorang ibu. Ia berjanji akan memberikan yang terbaik untuk anaknya dan tidak akan membiarkan anaknya mengalami penderitaan seperti yang pernah ia alami. Ia juga berjanji akan menceritakan kisah hidupnya kepada anaknya agar anaknya bisa belajar dari pengalamannya dan menjadi orang yang lebih baik. Rina berharap, dengan menceritakan kisah hidupnya kepada anaknya, ia bisa memberikan pelajaran berharga tentang bahaya hutang dan pentingnya menjaga kehormatan diri. Ia juga berharap, kisah hidupnya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk tidak menyerah pada keadaan dan selalu berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Rina menyadari bahwa hidup ini penuh dengan cobaan dan tantangan. Namun, ia juga menyadari bahwa setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Ia percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hamba-Nya. Ia juga percaya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan memulai hidup baru. Kisah Rina ini adalah sebuah pengingat bagi kita semua tentang bahaya hutang dan pentingnya menjaga kehormatan diri. Jangan pernah tergiur dengan tawaran pinjaman yang mudah dan cepat, karena bisa jadi itu adalah jeratan yang akan menghancurkan hidupmu. Selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan jangan pernah menyerah pada keadaan. Ingatlah, selalu ada harapan dan jalan keluar bagi setiap masalah. Jika kamu merasa kesulitan, jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang-orang terdekatmu atau profesional. Jangan pernah merasa malu atau takut untuk mengakui kesalahanmu dan meminta maaf. Belajarlah dari kesalahanmu dan jadikan itu sebagai pelajaran berharga untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan yang terpenting, selalu ingatlah untuk bersyukur atas apa yang kamu miliki dan jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing.
Fokuslah pada tujuanmu dan jangan biarkan orang lain menghalangimu untuk meraih impianmu. Kisah Rina ini hanyalah satu dari sekian banyak kisah tragis yang terjadi akibat hutang. Jangan sampai kisah ini terjadi padamu atau orang-orang terdekatmu. Jaga dirimu baik-baik dan selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ingatlah, hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Nah, itu dia guys, cerita tentang Rina yang bikin merinding ini. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.